Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Wuryandari dari kelas Sistem Perwakilan Politik 07. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Perwakilan Politik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian sistem perwakilan politik menurut para ahli. Sistem perwakilan sendiri menurut para ahli yaitu menurut Thomas Hobbes menyatakan bahwa proses sosial yang terjadi pada setiap manusia memaksanya untuk terikat secara sosial, sebab dengan keterikatan secara sosial tersebut, maka seluruh kepentingan pribadi masing-masing bisa saling terpenuhi satu sama lain. Sistem perwakilan politik menurut Montesquieu juga merupakan sebuah kekuasaan berfungsi untuk menampung, membicarakan, dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan waktu banyak, serta merumuskan peraturan dalam lembaga. 3 prinsip perwakilan. Yang pertama ada perwakilan fungsional. Perwakilan fungsional ini merupakan perwakilan dari berbagai macam golongan sesuai dengan fungsi dan keahliannya masing-masing. Misalnya seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Terus yang kedua ada perwakilan politik, yaitu bentuk perwakilan yang merupakan pilar demokrasi modern yang melalui prosedur partai politik. Bisa dicontohkan seperti lembaga legislatif. Lalu yang terakhir ada perwakilan teritorial, yaitu sebuah kelanjutan dari sistem perwakilan politik. Terbentuknya lembaga perwakilan dikarenakan yang pertama ada direct demokrasi, yaitu sistem politik yang melibatkan warga secara langsung dalam pembuatan keputusan. Terus yang kedua ada perwakilan tidak langsung, yaitu disalurkan oleh lembaga perwakilan yang faktor timbulnya itu merupakan luasnya suatu wilayah tertentu. Terus istilah lembaga perwakilan ada 3. Yang pertama pembuatan undang-undang dasar atau legislasi, dan yang kedua perkumpulan membahas publik, dan yang terakhir wadah berbicara atau diskusi membahas suatu negara. Baik, selanjutnya struktur fungsi dan rekrutmen anggota parlemen. Menurut Rod Hague, yang pertama ada segi ukuran, bahwa besarnya suatu lembaga perwakilan berkorelasi positif dengan jumlah penduduk. Terus yang kedua ada sistem komisi parlemen. Ada 3 tipe di sistem komisi parlemen ini. Yang pertama ada standing committee, select committee, dan joint committee. Standing Committee merupakan badan untuk menangani fungsi legislatif parlemen di bidang-bidang yang mendasar. Yang kedua ada Select Committee, yaitu untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dan yang terakhir Joint Committee merupakan sistem bikameralisme untuk menengahi perbedaan antara majelis dan pengambilan keputusan. Lalu ada segi yang ketiga, yaitu segi jumlah majelis, yaitu segi sistem unikameral dan sistem bikameral. Sistem unikameral merupakan kekuasaan yang terkonsentrasi pada suatu unit pusat. Terus yang kedua ada sistem bikameral, yaitu kekuasaan dilakukan oleh 2 majelis, yaitu majelis yang tinggi dan majelis yang rendah. Fungsi parlemen yang pertama ada fungsi elektif, yang kedua ada fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang. Yang ketiga ada fungsi pengawasan yang diawasi oleh eksekutif. Yang keempat fungsi perwakilan, yaitu mewakili kepentingan aspirasi masyarakat. Yang kelima ada fungsi deliberasi, yaitu pengelolaan konflik. Yang keenam fungsi budgeting, yaitu menetapkan suatu anggaran. Yang ketujuh fungsi membentuk pemerintahan, membentuk kabinet, dan yang terakhir fungsi rekrutmen elit dan sosialisasi. Hak parlemen yang pertama ada hak interpelasi. Hak interpelasi merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Yang kedua ada hak angket. Hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan. Dan yang terakhir ada hak mosi, yaitu hak yang tidak dapat dipercaya.
mosi artinya keputusan rakyat. Baik, demikian materi mengenai sistem perwakilan politik yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.